kita belajar bahasa Inggris lagi bareng Miss Nanda. Belajar bahasa Inggris kali ini yang udah pasti tetap Miss Nanda kemas dengan menarik dan menyenangkan melalui animasi yang udah Miss Nanda buat nanti. Oke, sebelum kita belajar, kalian harus prepare dulu nih buku catatan, alat tulis, dan buku bahasa Inggris yang mendukung kalian untuk belajar. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, waktunya belajar. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, we learn about expressing intention. What is the meaning of expressing intention? Do you know it? Nah, pada kesempatan kali ini, Miss Nanda akan membahas tentang expressing intention. Secara harfiah, expressing intention mempunyai arti adalah ungkapan sebuah harapan atau niat yang akan dilakukan di masa depan. Menurut Cambridge Dictionary, intention sendiri mempunyai arti something that you want and plans to do, yang dalam bahasa Indonesia mempunyai arti sesuatu yang ingin kamu lakukan dan kamu rencanakan. Karena masih berupa harapan, maka tenses yang digunakan adalah future tense. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah asking intention atau bertanya tentang sesuatu yang akan dilakukan. Oke, kamu bisa menggunakan kalimat-kalimat berikut ini ketika kamu ingin menanyakan kepada orang lain tentang apa yang akan mereka lakukan di masa depan. Pertama, what are you going to do? Apa yang akan kamu lakukan? Any plan for the weekend? Apakah ada rencana di akhir pekan? Are you thinking of blah blah blah? Do you have any intention of? Is it your intention to? Apakah kamu mempunyai rencana untuk melakukan sesuatu? Nah, kamu tulis ya di situ rencana yang ingin kamu sebutkan. Dan sekarang yang akan kita bahas adalah cara mengatakan apa yang kita ingin lakukan atau kita rencanakan di masa depan. Kamu bisa menggunakan be going to atau would like to. Bedanya apa sih? Yuk disimak. Be going to memiliki kesamaan dengan will or shall pada simple future. Bedanya adalah be going to aktivitas yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang yang sudah direncanakan atau diprogram. Sedangkan will or shall adalah aktivitas yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang tapi masih belum direncanakan nih. Jadi masih belum jelas kapan akan dilakukannya. Untuk rumus be going to itu seperti ini. Subject plus be yaitu is, am, atau are plus going to plus verb one, di mana verb one-nya ini nggak boleh pakai tambahan partikel s ataupun is ya, meskipun subjeknya itu she, he, atau it. To be am digunakan untuk subjek I, yang artinya aku atau saya. To be are digunakan untuk they, we, dan you. Sedangkan to be is digunakan untuk subjek she, he, it, dan nama orang tunggal. For example, Arkan is going to visit Mount Bromo next week. Arkan akan mengunjungi Gunung Bromo minggu depan. Itu untuk kalimat positifnya ya. Kalau untuk kalimat negatifnya, tinggal kamu tambahin not aja setelah to be-nya. Contohnya, Arkan is not going to visit Mount Bromo next week. Arkan tidak akan mengunjungi Gunung Bromo minggu depan. Nah, untuk kalimat pertanyaannya, to be-nya ditaruh di depan sebelum subjek ya. For example, is Arkan going to visit Mount Bromo next week? Apakah Arkan akan mengunjungi Gunung Bromo minggu depan? Jika kamu ingin menggunakan will, maka polanya adalah subject plus will plus verb one plus object. Nah, verb one di sini sama ya, seperti be going to tadi. Verb one-nya tidak boleh menggunakan partikel s ataupun is, apapun subjeknya. For example, next time I will buy some cake for you. Lain kali aku akan membelikan kue untuk kamu. Sedangkan untuk kalimat negatif, setelah kata will, kamu tinggal tambahin not ya. For example, I will not go to Bali next time. Aku tidak akan pergi ke Bali lain kali. Nah, untuk kalimat pertanyaannya, kata will tinggal kamu letakkan di depan ya atau di awal kalimat. Contohnya, will you go to Bali next time? Apakah kamu akan pergi ke Bali lain kali? Oke, yang sekarang akan kita bahas adalah penggunaan would like to. Would like to itu artinya adalah ingin.
Nah, bisa juga berarti akan dan memiliki makna yang hampir sama dengan penggunaan be going to. Untuk polanya atau formulanya, yaitu ada subject plus would like to plus verb one. Untuk verb one-nya masih sama ya, tidak boleh menggunakan partikel s ataupun is. Itu untuk kalimat positif dan semua kalimat. For example, my father would like to stay in Jakarta next month. Ayahku akan tinggal di Jakarta bulan depan. Untuk kalimat negatifnya, kamu tinggal tambahkan not ya setelah kata would-nya, atau juga bisa disingkat wouldn't. My father would not like to stay in Jakarta next month. Ayahku tidak akan tinggal di Jakarta bulan depan. Nah, untuk kalimat pertanyaan, would-nya kamu letakkan di depan ya atau di awal kalimat. Contohnya, would my father like to stay in Jakarta next month? Apakah ayahku akan tinggal di Jakarta bulan depan? Oke, cukup sekian ya penjelasan Miss Nanda tentang expressing intention. Nah, sekarang simak contoh dialog berikut ini ya. Check it out. Hi Bayu, do you have any plans for holiday? Honestly, my dad and I are going to fishing. We plan to go fishing in a lake near my uncle's house. Would you like to come with us? I don't really like fishing, but I think I would like to bake cookies with my mother. Thanks for asking me to join you, Bayu. Okay, that's all for me. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video. Wassalamualaikum.